karena harus kita pantuni biar biar semangat. Gali timah dapatnya papan, papan lapuk dimakan zaman. Cakep. Daripada pusing mikirin mantan, lebih baik kita gali ilmu lebih biar mantap. Cakep. Ya. Baik, terima kasih Ya. Bapak Ibu yang telah berhadir. Mohon izin saya perkenalkan secara singkat biodata dari Ibu Derita Praptira Hayu. Eh, Ibu Derita ini menyelesaikan sarjana dari Universitas Darul Ulum Jombang. Kemudian untuk tingkat magister itu dari Universitas Diponegoro dan juga S3-nya dari Universitas Diponegoro. Jadi dengan topik eh, tentang pertambangan rakyat, eksistensi dan nilai kearifan lokalnya sangat tepat dengan kepakaran dari Ibu Derita. Tadi mohon izin Ibu, kami cek mengenai Google Scholar-nya luar biasa, sangat tinggi, hampir 700 citasi. Jadi terkhusus dengan masalah pertambangan rakyat. Jadi Ya. alhamdulillah ini adalah hal yang sangat tepat kami menimba ilmu dari Ibu Derita. Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Herlinda bahwa pertambangan rakyat ini tentu satu sisi adalah eh, sumber penghasilan masyarakat atau rakyat. Namun di sisi lain tentu ada benturan dengan aspek hukum normatifnya, terutama dalam perizinannya. Jadi untuk itu tak panjang-panjang pula moderator menyampaikan pembukaan. Singkat rasanya ingin saya sampaikan langsung kepada Ibu Derita agar kami menyimak secara langsung. Mohon izin Ibu, tempat dan layarnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Muhammad Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang terhormat eh, Pak Setiawan, eh, dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih pada Mbak Herlinda sudah berkenan memberikan waktu pada saya untuk bisa memantik sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian pada diskusi malam ini yang diadakan oleh Kompartemen Hukum Agraria dan SDA, dan memang sangat tepat di tema pada malam hari ini saya untuk sekedar memantik saja untuk diskusi terkait dengan tema khusus adalah pertambangan rakyat, di mana secara umumnya sebenarnya tetap berada pada aspek hukum pertambangan seperti itu. Saya mohon izin share screen, Bapak Ibu. Di sini izin saya langsung mulai. Temanya sesuai yang diberikan oleh panitia. Dalam hal ini Mbak Herlinda, kapan hari kita beberapa kali ketemu dan alhamdulillah berkah ya Mbak dan Bapak Ibu sekalian. Silaturahmi memang eh, apa namanya nggak pernah membohongi gitu Pak ya hasilnya. Alhamdulillah. Ya, tentu. Kita tersambung di ruang Zoom ini, Mbak dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Terkait dengan diskusi pada malam hari ini yaitu bertema pertambangan rakyat, eksistensi dan nilai kearifan lokal. Jadi judul dasarnya adalah pertambangan rakyat yang memang tepat pada rezim saat ini mempertanyakan soal eksistensinya semakin bagaimana gitu, karena secara yuridis normatif, secara peraturan perundang-undangan tertulis dan hitam putih, tambang rakyat ini selalu ada di dalam pengaturan-pengaturan, meskipun di dalam aspek-aspek kewenangan, di dalam aspek-aspek pengawasan, dan juga bagaimana pengaturannya ini selalu menjadi tarik ulur seperti itu, tarik menarik antara daerah, eh, kabupaten, provinsi ataupun pusat sekalipun di saat ini seperti itu. Dan kemudian karena saya kebetulan tinggal di wilayah tambang yang semua
wilayahnya mengandung tambang mineral, terutama timah dan lain-lainnya mineral ikutan. Tapi yang terbesar adalah mineral timah seperti itu. Ingin menggali aspek di balik dari pertambangan timah ini, yang khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, di mana saya tinggal. Nah, Mbak Helida ini udah beberapa kali di ke sini itu sudah melihat langsung di luar. Memang kita dari beberapa tulisan baik oleh Mas moderator tadi sudah diinformasikan di Google Scholar saya memang topiknya pasti berkaitan dengan tambang rakyat, dan ini sudah mulai sejak saya tesis Mas tahun 2007 waktu itu di Undip bersama dengan Prof. Esmi dan waktu disertasi juga nyambung lagi dengan Prof. Esmi itu mengambil tema fokusnya adalah tambang rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. Kita mengambil aspek dari nilai kearifan lokal, karena satu-satunya nilai kearifan lokal dalam aspek tambang timah ini itu mungkin bisa kita kaji, mungkin kita bisa lirik gitu ya, kita bisa lirik kaitannya ini dengan aspek tambang yang kategorinya adalah rakyat. Itu. Karena ada beberapa kategori pertambangan selain tambang rakyat ini. Oke, di sini katanya dengan perspektif hukum dan sosial tentang pertambangan rakyat, di mana memang tidak habis-habisnya kaitannya dengan tambang, pasti isu-isu yang kategorisasinya adalah rakyat, pasti isunya adalah soal pengelolaan sumber daya dan juga keberlanjutan lingkungan. Karena keberadaan secara hukum maupun sosial ini kan sangat bertolak belakang. Ya, tapi kategori tambang rakyat ini di saat-saat kondisi existing sekarang, ya, secara eksisnya, secara kenyataan masih ada, tapi bagaimana fakta-fakta secara normatif, secara faktual ini nggak sama seperti. Bagaimana juga keberlanjutan lingkungan yang bisa kita lihat akibat dari aktivitas tambang rakyat ini. Nah, bagaimana hubungan antara kerangka hukum praktek di lapangan dan juga peran kearifan lokal yang bisa kita analisis untuk menjadi penengah atau mediasi gitu. Kita jadikan mediasi kearifan lokal ini untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tambang rakyat. Selanjutnya dalam tema ini bisa dilatar belakangi bahwa tambang rakyat merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan juga isu hukum agraria dan sumber daya alam. Karena permasalahan-permasalahan yang ada bukan hanya soal aktivitas pertambangannya, tapi pastinya lokasi, tempat, dan juga hasilnya dari penambang ini akan menjadi masalah yang sistematis, masalah-masalah yang tidak hanya kita bicarakan dari aspek hulu ke hilir misalnya, ini semuanya saling sambung menyambung. Di sini akan melibatkan aspek ekonomi masyarakat, tata kelola agrarianya, ya tanah, kemudian pengusahaan sumber daya alam, dan juga pengaturan-pengaturan yang menjadi regulasi negara. Nah, regulasi negara di daerah ini kan juga menjadi kewenangan-kewenangan dari beberapa birokrat ya, birokrat yang ada di daerah, dan semuanya ini bagaimana benang merah dengan pemerintah yang ada di kita. Dan tambang rakyat ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat lokal saat ini. Bagaimana munculnya tambang rakyat, di mana kalau tambang rakyat ini di daerah saya di Bangka Belitung ini, tambang rakyat dikenal dengan tambang timah inkonvensional. Jadi Mbak Herlinda kalau pas main ke sini, atau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sini, atau apa namanya besok-besok ya lain kali bisa ke sini, itu nanti kalau menanyakan seseorang misalnya,
bapaknya mana, misalnya seperti itu. Oh, lagi nggak ada, lagi nge-TI. Nah, nge-TI ini maksudnya tambang inkonvensional, ya maksudnya adalah tambang rakyat. Gitu. Jadi TI ini dikenal secara masyarakat lokal di sini, di mana kategorisasi sebenarnya termasuk dalam tambang rakyat dalam peraturan perundang-undangan. Tapi di sini dikenal dengan sebutan tambang inkonvensional. Nah, tambang inkonvensional ini di sini menjadi sumber penghasilan yang dulu sempat dilarang, gitu ya, di masa rezim-rezim Orde Baru. Kemudian pada saat rezim Orde Baru berganti, ya di awal tahun 99 2000 sampai sekarang, ini menjadi kebebasan bagi masyarakat dan mulai muncul tambang-tambang rakyat ini, di mana di sini disebut tambang TI, menjadi sumber lapangan pekerjaan, pendapatan, dan menopang ekonomi. Selanjutnya, bagaimana dengan kearifan lokal yang ada di ranah-ranah tambang. Ini bisa menjadi penjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam, di mana memang aturan-aturan secara kelembagaan, aturan-aturan adat dalam kearifan lokal ini bisa menjadi praktek-praktek yang bisa mencegah kerusakan lingkungan dan penyeimbang dari masyarakat penambang TI, ya, sumber daya alam dan juga lingkungan bisa terkendali. Nah, gitu. Jadi bahasanya bisa terkendali dan menjadi keberlanjutan meskipun ditambang, karena kategori rakyat ini kan sebenarnya kategorinya kategori yang kecil dengan luas wilayah pertambangan itu yang sangat terbatas, yang termasuk sempit, dan dengan peralatan-peralatan yang sederhana. Selanjutnya, kerangka umum pertambangan rakyat, ya definisinya yang selama ini kita kenal dalam peraturan perundang-undangan. Pertambangan rakyat ini sebenarnya pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dilakukan masyarakat setempat ini maksudnya masyarakat lokal. Nah, definisi ini sebenarnya untuk memberikan batasan-batasan pada siapa sebenarnya yang boleh menambang, dan juga bisa dikategorisasi bahwa tambang ini adalah tambang rakyat. Karena ada beberapa kategorisasi pihak-pihak yang bisa menambang selain tambang rakyat. Eh, Tambang rakyat ya ini harus menambang tentunya dengan mendapatkan izin, ya, dengan mendapatkan izin dari pemerintah, dan di mana nambangnya pastinya di wilayah pertambangan rakyat. Nah, melihat definisi ini, tambang rakyat ini bisa dilakukan, boleh diizinkan, asalkan di wilayah pertambangan rakyat. Jadi yang harus dilakukan, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara, ini adalah menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Jadi di dalam satu daerah yang mempunyai kekayaan alam berupa pertambangan, ini pastinya negara harus memikirkan wilayah-wilayah mana yang bisa ditambang, baik itu dengan izin usaha pertambangan oleh perusahaan dan juga oleh rakyat. Ya selama ini misalnya loh ini kan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu misalnya, ataupun BUMN, ini pasti mereka sudah nambang di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristik dari pertambangan rakyat ini pasti modalnya terbatas dan juga menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat setempat. Nah, ini untuk membatasi bahwa pertambangan ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tambang tersebut. Kemudian bedanya dengan izin usaha pertambangan yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya pastinya jika orientasi dari pertambangan usaha ini pasti adalah orientasinya adalah keuntungan atau komersil,
yang semuanya sudah diberikan izinnya oleh negara dalam struktur perizinan-perizinan usaha pertambangan. Sedangkan jika kategorisasinya adalah tambang rakyat, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebagai sebagai penegas gitu ya, penegas dari definisi tambang rakyat ini, uh, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pokok, itu kan sebenarnya membutuhkan pengaturan-pengaturan khusus lagi agar tidak diberikan penafsiran-penafsiran yang terlalu bebas oleh masyarakat. Jadi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang bisa perorangan ataupun berkelompok, kemudian menggunakan peralatan yang sederhana, dengan modal terbatas, dengan luas terbatas misalnya. Tapi juga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya yang harus disatukan kaitannya dengan interpretasi ataupun penafsiran-penafsiran. Masyarakat ini yang dibolehkan menambang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu. Jadi besaran dan juga hasil dari pertambangan rakyat ini bisa ditentukan ukuran-ukuran dari masing-masing penambang. Selanjutnya, nah kaitan dengan tambang rakyat, perbedaan ataupun kategorisasi dengan bentuk-bentuk usaha yang lain, ini bisa digambarkan bahwa eh, tambang rakyat ini sebenarnya bukan badan usaha, bukan bentuknya perusahaan. Yang kita tahu usaha atau perusahaan ini definisinya pasti berbeda dengan tambang rakyat. Usaha pertambangan rakyat ini pasti tunduk pada eh, undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang perusahaan misalnya, dan secara khusus terkait dengan izin, terkait dengan pajak, wilayah, ya, dan lain-lain. Ini juga tunduk pada pengaturan-pengaturan yang mengikat pada bentuk-bentuk perusahaan. Sedangkan tambang rakyat ini khusus, berbeda pengaturannya dengan perusahaan. Baik, sedangkan tambang rakyat ini bisa dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, dan juga operasi dengan luas wilayah yang terbatas. Nah, ini yang harusnya bisa ditegaskan. Nah, apalagi perbedaan selanjutnya, izin usaha pertambangan ini pasti dilakukan di atas wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan tambang rakyat juga harus dilakukan di atas wilayah pertambangan rakyat yang sudah mendapatkan penetapan dari pemerintah. Itu. Nah, kaitannya dengan apa? Nah, misalnya konsekuensi dari perusahaan. Nah, izin usaha pertambangan ini kan pasti kait dengan aspek proses pertambangan, mulai dari eksploitasi, eksplorasi, sampai pada reklamasi, pembolehan wilayah tambang. Nah, sama sebenarnya, tambang rakyat kan harusnya juga butuh pemulihan lahan. Yang harus dilakukan pertama kali adalah apakah juga ada eksplorasi, misalnya siapa yang akan melakukan kewajiban eksplorasi, kemudian ditetapkan wilayah pertambangan rakyatnya, dan setelah rakyat menambang di situ, untuk hasil dari tambang rakyatnya, nah ini nanti siapa yang memasarkan, dan selanjutnya pemulihan, mengenai pemulihan wilayah pertambangan rakyat. Ya sebenarnya secara tertulis dari undang-undang pertama pertambangan yang pernah kita pilih, ini sudah tidak diatur, tapi dalam aspek pelaksanaan, ya sekali lagi, wewenang antar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sampai saat ini belum clear. Itu secara kontekstual. Selanjutnya evolusi dasar hukum pertambangan. Nah, ini berisi mengenai beberapa rezim peraturan perundang-undangan terkait dengan tambang rakyat. Ya menariknya apa tambang rakyat ini? Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, tentunya tambang rakyat dengan bentuk usaha dan bentuk perusahaan
ini pastinya sangat kompleks dong yang tambang rakyat gitu. Jika memang keberadaan tambang rakyat ini sudah berani gitu ya, sudah berani diproklamirkan oleh negara kita sejak Undang-Undang Nomor 1167. Di masa rezim Orde Baru ini kita tahu semua bahwa pemerintahan dan segala pengelolaan pertambangan dilakukan secara sentralistik. Jadi sama sekali tambang yang kategori rakyat sama sekali ditutup, tidak pernah diizinkan. Apalagi dengan keputusan menteri yang bahwa ada beberapa aspek hasil tambang, terutama timah, merupakan hasil tambang yang strategis sehingga tidak sembarangan pihak yang boleh menambang. Terutama juga tambang rakyat sama sekali tidak diizinkan. Makanya kemudian pada saat reformasi, rezim Orde Baru tumbang, masyarakat langsung menafsirkan bahwa masa itu adalah masa kemerdekaan untuk turut serta, gitu ya, untuk turut serta melakukan pengelolaan pertambangan timah atau turut serta menikmati gitulah ya katanya bahasa-bahasa masyarakat ini kesempatan untuk kami untuk bisa menikmati timah yang ada di wilayah kami. Jadi selama bertahun-tahun kita hidup di sini tapi nggak pernah dikasih kesempatan itu selama Orde Baru tumbang, mereka langsung semacam ada kebebasan gitu ya, kebebasan untuk nambang. Ya paling tidak bisa meningkatkan ekonomi ya. Hasil tambang ini dijual gitu ya, jual bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Nah kan sudah kelihatan di tahun 2009 dari 67 98 tumbang Orde Baru, 2009 baru diperbarui undang-undangnya. Undang-undang tentang mineral dan batu bara. Nah, bagaimana pengaturan-pengaturan mengenai izin pertambangan rakyat pada undang-undang ini sama sebenarnya soal pengaturannya, hanya nomenklaturnya yang sudah berbeda. Di tahun 1967 ini pengaturan tambang rakyat ini disebut dengan kuasa pertambangan waktu itu, sedangkan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sudah bergeser menjadi izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat. Waktu itu kuasa pertambangan rakyat, kontrak karya gitu ya, dengan dirubah di Undang-Undang Nomor 4 2009 menjadi izin pertambangan rakyat. Di sini sudah diatur jelas bagaimana wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat ini harus bisa diakomodir oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi. Karena pada saat ini kita sudah sudah desentralisasi, gitu ya, sudah bisa memberikan pembagian kewenangan, gitu, terutama kewenangan-kewenangan untuk mengelola pertambangan di wilayah masing-masing. Dan selanjutnya yang paling heboh ini depan hari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Ini cukup menjadi tantangan keras bagi beberapa praktisi dan juga organisasi-organisasi yang bergerak pada bidang-bidang lingkungan hidup gitu ya. Karena pada saat itu 2020 bulan Mei kita ingat masih dalam kondisi Covid, sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, di mana di undang-undang ini ada beberapa izin yang sudah tidak disebutkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 2009 dihidupkan lagi. Dan juga peraturan-peraturan turunannya. Lebih lengkapnya seperti ini, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 ini ada tadi istilahnya adalah kuasa pertambangan rakyat, kontrak karya dan PKP 2B. Dan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 kontrak karya dan PKP 2B ini dihilangkan, hanya kuasa pertambangan berubah nomenklaturnya menjadi izin usaha pertambangan. Jadi waktu itu kuasa pertambangan diartikan sebagai seolah-olah kuasa dari kementerian dari negara
Ini yang mempunyai kuasa untuk mengelola tambang itu adalah negara, yaitu kementerian yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berikan kuasanya pada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tambang. Kemudian kuasa pertambangan rakyat. Nah ini sama, kuasa pertambangan rakyat ini isinya bisa diberikan kepada rakyat setempat, semacam itu di Undang-Undang 1965. Kemudian kontrak karya dan PKP 2B. Kontrak karya ini yang sekarang dirubah menjadi izin usaha pertambangan khusus di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nomenklatur menjadi izin usaha pertambangan, ya, kuasa pertambangan menjadi izin usaha pertambangan, kemudian kuasa pertambangan rakyat menjadi izin perusahaan, izin pertambangan rakyat, dan kontrak karya serta PKP 2B menjadi izin usaha pertambangan khusus. Di Undang-Undang 3 tahun 2020, yaitu Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Ya yang paling pokok dalam undang-undang ini menjadi fokus perhatian adalah kuasa pertambangan, kontrak karya dan PKP 2B disebutkan lagi. Maksudnya ada pengaturannya lagi, dimunculkan lagi. Ya, dimunculkan lagi di pasal 16A sampai 16C, 116A dan juga 16C, dan juga di peraturan peralihan di mana disampaikan di situ bahwa PKP 2B otomatis dijamin diperpanjang menjadi IUP dan IUPK. Waktu itu memang ada beberapa perusahaan-perusahaan PKP 2B yang izinnya memang sudah mau habis di tahun 2020, ya. Jadi dengan ada pengaturan peralihan ini bukan lagi kembali pada kewenangan negara yang kemudian dilelang ulang, tapi langsung disampaikan di undang-undang itu bahwa PKP 2B yang sudah habis otomatis diperpanjang. Dan pengaturan mengenai izin pertambangan rakyat dihapus, itu pasal 8 dihapus. Kalau kita boleh cek gitu ya, kita tinjau di Undang-Undang 3 2020, izin pertambangan rakyat dalam pasal 8 ini isinya adalah kewenangan pemerintah daerah. Jadi jika masih menemukan pasal-pasal yang mengatur soal izin pertambangan rakyat, ya, memang masih ada secara tertulisnya, tapi di saat itu kita harus tunduk pada pasal 7 dan pasal 8 terkait kewenangan yang memberikan, siapa yang memberikan izin pertambangan rakyat. Jadi di pasal 7 dan pasal 8 yang merupakan wewenang dari pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, gitu ya, di mana pasal itu memberikan tugas pada pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan izin ya pada tambang rakyat, pasal itu dihapus. Jadi otomatis terkait dengan pertambangan rakyat sudah kabupaten maupun provinsi sudah tidak mempunyai kewenangan. Kaitannya dengan dasar hukum tadi ini hanya pengulangan saja, dan saya sebagai baiknya langsung melanjutkan ya Bapak Ibu sekalian, agar kita nanti bisa lebih panjang untuk berdiskusi. Nah, di sini dari aspek hukum tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam bagaimana perubahan-perubahan, bagaimana evolusi pengaturan-pengaturan mengenai tambang rakyat, ini sebenarnya mengalami tarik ulur yang sangat jelas di dalam peraturan pengaturan undang-undang tersebut. Ya, bagaimana peraturan menterinya, bagaimana perdanya, ini kan menjadi satu dinamika peraturan perundang-undangan dalam aspek pertambangan yang sangat tarik-menarik. Bukan hanya soal pembagian, bagaimana pembagian pendapatannya gitu ya, baik untuk daerah maupun pusat gitu ya. Tapi juga bagi rakyat sendiri menjadi sesuatu yang dilematis. Ya pastinya yang menang itu kan pasti pada aspek ekonomi. Jika kita boleh berbicara atau wawancara dengan para penambang, itu sebenarnya kan nggak banyak gitu ya tuntutan.
ya kita hanya ingin diberikan kesempatan gitu ya, diberikan kesempatan untuk bisalah kita turut serta menambang gitu ya, karena bagaimanapun hasilnya juga bisa kita nikmati di waktu yang sama. Karena sebelum tambang apa sih Bu? Sebelum bertambang di masyarakat Bangka Belitung ini sumber penghasilannya apa? Sumber penghasilan masyarakat di Bangka Belitung ini sebelum mereka menambang timah itu kan semuanya fokus pada aspek perkebunan, baik perkebunan karet maupun perkebunan lada. Mana di sini kan terkenal dengan white top papernya. Jadi lada putih yang sangat terkenal itu sekarang sudah sangat jarang karena wilayah-wilayahnya sudah menjadi wilayah-wilayah pertambangan yang sangat banyak ditambang oleh rakyat. Nah itu bagaimana? Apakah masyarakat ini sesuai gitu ya? Sekarang sudah pembicaraannya semakin panjang gitu. Karena ya secara normatif harus diberikan izin. Izinnya diberikan di mana? Diberikan izinnya ini pastinya harus tersedia dulu dong wilayah pertambangan rakyat. Karena izin tambang rakyat ini diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang akan menambang, nambangnya di wilayah pertambangan rakyat. Selanjutnya terkait dengan dimensi sosial, ini pertambangan rakyat menjadi mata pencarian utama saat ini wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Penguatan ekonomi desa ya tentunya otomatis gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya mereka memperoleh penghasilan waktu masih penghasilan utamanya adalah berkebun itu kan harus menunggu panen setelah beberapa bulan misalnya. Nah, dengan menambang ini bisa dari pagi berangkat misalnya dengan modal yang sudah tersedia gitu ya. Kemudian beberapa jam kemudian bisa mendapatkan timah, ini bisa langsung dijual dan bisa mendapatkan hasilnya berupa uang yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jaringan sosial ini memperkuat solidaritas tentunya di dalam kelompok-kelompok penambangan ya. Dalam kelompok-kelompok pertambangan rakyat ini masing-masing ada beberapa orang, ada yang 3 orang, 5 sampai 7 orang. Berpotensi juga sih memicu beberapa konflik distribusi maupun hasil yang mereka dapatkan di wilayah tersebut. Nah, ini bagaimana urgensi ya, peran dari kearifan lokal di dalam tataran-tataran pertambangan rakyat. Kita berbicara kearifan lokal tentunya yang bisa kita sampaikan adalah dalam kategorisasi pertambangan rakyat. Karena kalau kategorisasi usaha pertambangan, ini pastinya sudah dilakukan oleh perusahaan yang semua eh, kualifikasi dari perusahaan itu tentunya harus ditaati. Tapi tambang rakyat ini berbeda. Ya, yang penting mereka ada alatnya gitu ya. Kemudian tempatnya juga ada bisa ditambang. Karena mungkin nggak semua wilayah itu otomatis ada timahnya. Nah, di sini harus kita sadari bahwa hukum ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari konteks politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Seperti situasi secara faktual yang kita bahas, ini melingkupi gitu ya. Hukum, pengaturan-pengaturan yang untuk mengatur masyarakat, penambang rakyat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini yang melingkupinya itu bukan cuma masalah-masalah ekonomi seperti yang kita bicarakan. Ya mereka hanya nambang untuk memperoleh penghasilan tambahan misalnya. Bahkan sekarang menjadi penghasilan pokok. Bukan hanya itu, tapi juga konteks politik ya dari aspek pemerintah, negara, pusat ya, pemerintah pusat dan daerah ini juga kan memberikan kontribusi bagaimana seharusnya ya mendinamisasi ataupun memastikan gitu tambang rakyat ini bisa sesuai dengan dan bisa juga
bisa mengakomodir tambang rakyat ini agar seolah-olah gitu ya, seolah-olah tambang rakyat ini nggak dilabelkan sebagai penambang yang ilegal. Penambang yang ilegal karena ya kalau secara pengaturannya ada, tapi secara di lapangan, secara kondisi eksisnya mereka tidak masih eksis untuk nambang. Jadi kalau kita lewat, kalau kita mendarat di Bangka, kita berjalan, itu di kanan kiri juga banyak aktivitas-aktivitas penambang yang bisa kita amati. Mereka sedang menambang timah, itu kita lewat, itu kelihatan juga ada beberapa penambang yang sedang menambang. Nah, kearifan lokal ini diharapkan bisa memediasi karena kita bisa secara konseptual. Kearifan lokal ini merupakan nilai yang terpola sebenarnya, nilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya dalam tema pertambangan, khususnya dalam tema-tema pertambangan rakyat. Penambang rakyat ini semuanya terpola terhadap nilai kearifan lokal ini sebagai satu pegangan, sebagai satu panduan ataupun petunjuk dalam mereka menambang. Makanya kearifan lokal ini tidak saja unik tetapi memiliki signifikansi mengontrol perilaku masyarakat setempat. Ya tentunya kalau memang kita mau menganalisis ataupun memahami kearifan lokal di dalam tema-tema kehidupan kita yang lain, ini tentu saja kita sehari-hari sebenarnya sudah banyak melakukan hal ini. Nggak perlu misalnya apapun nilai-nilai yang yang sudah terlembaga, yang sudah terpola di dalam masyarakat Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau mau disebutkan satu persatu secara normatif itu kan tidak memungkinkan. Nah, tema-tema di dalam pertambangan rakyat ini bisa menjadi satu cara alternatif gitu ya untuk mengatur masyarakat. Jangankan peraturan-peraturan yang tertulis, nah peraturan kearifan lokal ini bisa menjadi nilai di masyarakat yang ini pastinya sudah tertanam, terpola, tertanam pada jiwa semua orang yang mempercayai, yang meyakini kearifan lokal itu, yang mempercayai kearifan lokal terkait dengan pertambangan. Selanjutnya, kearifan lokal ini tentunya sudah dimuat kalau di Undang-Undang Minerba tahun 2009, tentu saja tidak bisa kita temukan, tapi juga di Undang-Undang Perubahan 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba, kearifan lokal sama sekali tidak bisa kita temukan. Jadi maksudnya memang clear dan fix bahwa kearifan lokal ini menjadi sesuatu yang sangat dikesampingkan oleh uh, pemangku kebijakan ataupun uh, pemerintah saat ini, bahwa kaitannya dengan pertambangan ataupun keberlanjutan lingkungan, gitu ya, ini kan sangat dikesampingkan. Tambang pastinya memang berpengaruh ataupun menimbulkan dampak ya kerusakan terhadap lingkungan. Menimbulkan perubahan terhadap lingkungan karena memang mengambil mineral gitu yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam tanah, itu pastinya kita akan merubah bentuk dari, makanya diperlukan penengah ya. Penengahnya adalah apa? Kearifan lokal. Di sini mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan sejarah dari timah tambang rakyat di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah membaca beberapa tulisan terkait dengan tambang rakyat. Nah, kapan sih munculnya tambang rakyat ini? Kalau usaha pertambangan rakyat, misalnya yang di sini yang terbesar adalah PT Timah, nah, itu kan udah biasa. Tapi apa tambang rakyat ini? Tambang rakyat ini kapan mulai muncul? Ya terutama di dalam kaitannya dengan tambang rakyat atau timah internasional khususnya ya.
Ini munculnya memang pada saat apa namanya berakhirnya rezim Orde Baru tahun 98, 99 itu sudah mulai muncul. 2000, 2001 dan seterusnya itu udah mulai sudah makin nggak terbendung lagi, malah beralih kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai berkebun beralih ke nambang. Nah saat itu apakah sebelum 98, 99 itu apa belum ada tambang rakyat ya? Ya memang dari aspek sejarahnya belum pernah ada. Ya kalau misalnya kategorisasi apakah di tahun VOC pada saat Belanda dan juga pemerintahan pusat pada saat reformasi misalnya. Ini semua pengelolaan tambang itu terpusat di pemerintah pusat. Daerah ataupun rakyat tidak pernah diberikan kesempatan. Nah, bagaimana para pihak yang berwenang ataupun yang berperan di dalam tambang rakyat adalah pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat. Bagaimana sejarah kelembagaan dari tambang konvensional. Nah, ini ada beberapa kategorisasi. Perkembangannya semakin lama semakin banyak. Kategorisasi dari TI gitu ya, tambang timah konvensional. Yang pertama itu bisa dikenal dengan TI darat, yaitu TI darat yang dilakukan di wilayah-wilayah apa namanya tanah gitu ya, ataupun tanah-tanah yang tidak ada wilayah-wilayah airnya. Kemudian TI Apung ini di wilayah pesisir pantai dan juga TI Rajuk ini di wilayah-wilayah sungai ataupun air tawar. Nah ini merupakan penampakan dari aktivitas-aktivitas tambang rakyat ya, di mana dilakukan dengan menyemprot dan juga nyedot dari timah yang semuanya kemudian ditampung disahkan, dan di sini terjadi pemisahan antara air, pasir dan dengan timahnya. Ya, timahnya nanti akan tinggal disahkan ini. Yang ini yang kemudian disebut dengan timah yang akan diperjualbelikan oleh masyarakat. Kemudian ini ngelimbang ini merupakan aktivitas mencari sisa timah dari sakan ini. Nah, biasanya ini dilakukan oleh kaum wanita biasanya, perempuan-perempuan biasanya. Jadi biasanya mereka kalau penambangnya ini dari pagi sampai sore, ngelimbang ini biasanya oleh perempuan-perempuan dilakukan mulai dari jam 2 gitu ya sampai jam 4. Nah, ini sudah lumayan hasilnya. Kadang-kadang 1 kiloan. Nilai kearifan lokal untuk tambang inkonvensional di Bangka ini disebut dengan timah ampak. Nah, ini nilai kearifan lokalnya. Sebenarnya istilah ini dikategorisasi ataupun tertuju pada timah gitu ya sebenarnya ya. Timah yang dalam kondisi sudah nggak bernilai ekonomi. Nggak bernilai ekonomis karena sudah dianggap timahnya sudah mati. Seperti pasir biasa. Nah, bagaimana filosofinya, bagaimana kok kemudian kita bisa klaim menjadi nilai kearifan lokal, padahal ya timah apa ini kan merupakan benda timah gitu ya, timah yang menjadi pasir biasa. Jadi pasir biasa sebenarnya. Nah, bagaimana tapi kok bisa menjadi pasir biasa itu? Ini akan saya jelaskan. Kategorisasi timah ampak. Nah, ini pengertian timah ampak ini sebenarnya merupakan ya timah yang kemudian kembali pada pasir biasa karena dari aspek nilai-nilai ya ataupun aktivitas ataupun kegiatan dari penambang rakyat yang ada beberapa pantangan ataupun larangan yang dilakukan oleh penambang rakyat, oleh penambang. Nah, dari aspek sejarah sebenarnya kategorisasi timah ini saya kategorisasi menjadi 3. Yang pertama, kategori timah ampak ini dari aspek sejarahnya. Kemudian yang ketiga, timah ampak ini
dari aspek perintah dan pantangan ataupun larangan. Dan yang ketiga adalah timah ampak dalam rangka memanggil atau mendatangkan timah sehingga bisa menghilangkan kandungan timah ataupun mendatangkan, ya, menghilangkan ataupun mendatangkan kandungan timah. Yang kemudian ada di sini peran dari yang disebut dukun timah. Jadi di sini ada beberapa tokoh masyarakat sebenarnya, tokoh yang disebut tokoh ya di sini. Ini kalau tokoh ini pinter, ya, pinter secara mistis gitu ya, bisa mengendalikan sesuatu, itu disebut dengan dukun. Bukan seperti misalnya di daerah lain, misalnya saya sebut saja di Jawa gitu misalnya kan, itu yang ada kan dukunnya selalu bertendensi negatif. Nah kalau di sini juga seseorang atau tokoh masyarakat yang secara mistis bisa mengendalikan sesuatu itu disebut dengan dukun. Misalnya di sini bisa mengendalikan timah, ini disebut dukun timah. Bisa mengendalikan buaya, ya, pawang buaya itu disebut dengan dukun buaya. Jadi bukan hanya dukun yang tendensinya negatif gitu ya seperti di daerah lain. Jadi di sini tokoh ketokohan yang bisa mengendalikan secara mistis sesuatu itu disebut dengan. Di sini timah ampak ini saya klaim menjadi satu kearifan lokal. Karena dengan adanya timah ampak ini bisa melakukan kategorisasi wilayah. Dan memang kenyataannya wilayah-wilayah di Bangka, Kepulauan Bangka dan Belitung itu ada beberapa yang sebenarnya wilayahnya dulunya diklaim seluruhnya ada, ya. Karena di dalam peta Belanda itu Bangka dan Belitung semuanya mengandung timah. Sekarang ada beberapa wilayah yang tidak. Dalam aspek sejarah ini oleh orang tua terdahulu itu memang sengaja diampak, dihilangkan kandungan timahnya. Agar apa? Agar kolonial zaman dulu nggak bisa menambang, terbagi. Terbagi wilayah yang nggak bisa ditambang ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kemudian yang kedua, dari aspek berupa perintah dan juga larangan dalam menambang, ini dipercaya oleh penambang jangan sampai melakukan larangan-larangan dalam menambang. Misalnya apa? Misalnya mempunyai sifat-sifat yang serakah, ya. Misalnya ada beberapa barang yang nggak boleh dibawa dalam menambang. Nah ini nanti tidak bisa menghasilkan ataupun tidak bisa mendapatkan timah yang diinginkan. Nah ini jika memang ini diterapkan di dalam pertambangan, terutama tambang rakyat, ini pasti akan bisa diterima karena kearifan lokal ini menjadi nilai yang disebutkan, menjadi nilai bagi masyarakat yang sudah terpola dan terjiwai di dalam apa namanya hati dan semangat dari penambang rakyat ini, sehingga pasti bisa dipatuhi dari mereka yang di dalam teori-teori penegakan hukum, di dalam teori-teori bekerjanya hukum misalnya, ini tidak akan memberikan paksaan kepada masyarakat itu. Semuanya sudah terpola dan sudah otomatis bisa diterapkan. Nah, bagaimana dengan kondisi existingnya? Di dalam Undang-Undang 3 2020 sudah jelas dan pasti bahwa pemerintah daerah sudah tidak punya lagi kewenangan untuk mengatur, memberikan pengawasan, memberikan izin, dan juga memberikan pembinaan pada masyarakat terkait kategorisasi dalam tambang rakyat. Sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum dalam posisi tambang rakyat yang ada di daerah. Dia izin pertambangan rakyat ada di beberapa pasal di Undang-Undang 3 2020. Tapi bagaimana mereka harus urus izin, yaitu di pasal 7 dan pasal 8 dihapus. Ya, berarti otomatis dari aspek sistematisasi undang-undang, ya berarti tambang rakyat ini nggak bisa urus izin di kabupaten. Nah, bagaimana sih dulu sebelum Undang-Undang 2020? Ya, 2020 secara tertulis sudah ada, tapi belum pernah dilaksanakan. Karena apa? Karena yang harus dilakukan adalah wilayah pertambangan harus ditetapkan dulu oleh
pemerintah pusat, dan itu belum pernah sampai sekarang. Kemudian fakta tambang rakyat faktanya tambang rakyat ini masih banyak beroperasi, yang seperti saya sampaikan bahwa tadi kalau kita sempat mampir ke sini itu masih banyak aktivitas-aktivitas tambang rakyat yang bisa kita lihat. Kemudian juga kemudian berkembang satu kemitraan, satu hubungan ya antara tambang rakyat, penambang dengan perusahaan. Karena jika kita tinjau nggak bisa langsung kita mengklaim, nggak bisa kita langsung memberikan justifikasi kepada masyarakat bahwa mereka menambang di wilayah penambangan yang ilegal. Bukan seperti itu. Tapi mereka juga boleh kita tanyakan dulu apakah mereka menambang di wilayah-wilayah yang dimiliki oleh perusahaan atau tidak. Tentunya yang ilegal itu pasti pada wilayah-wilayah yang bukan wilayah dari perusahaan. Nah, ini ada beberapa penambang rakyat, mereka menambang di wilayah perusahaan, misalnya perusahaan milik perusahaan timah yang memang sudah habis masanya atau sudah habis cadangannya, yang nggak ditambang lagi, yang harusnya direklamasi tapi mereka tambang ulang. Dan tambang rakyat dan perusahaan tambang memiliki karakter yang berbeda. Nah, bedanya pastinya luas dan juga hasilnya sangat berbeda dari perusahaan dan juga tambang. Oke, di akhir slide saya ingin mengatakan bahwa secara aspek tekstual hukum gitu ya, bagaimanapun tidak bisa kita terlepas dari dinamika sosial yang ada di masyarakat, terutama dalam hal-hal pertambangan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes bahwa hukum tidak semata urusan aturan dan logika, tapi melainkan juga syarat dengan pengalaman dan perilaku. Jadi semua yang hidup di masyarakat ya, the life of law has not been logic, has been experience. Jadi hukum itu bukan hanya sekitar logika aja gitu. Bukan hanya urusan aturan dan juga logika, bukan hanya urusan hitam putih apa yang dituliskan dalam undang-undang, tapi juga bagaimana kontekstual pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi masyarakat. Ya sudah jelas kok hukumnya, bagaimana aturan tertulisnya sekarang ini bukan lagi menjadi kewenangan daerah. Ya berarti bisa diartikan bahwa menjadi kewenangan pusat. Tapi apa yang dilakukan tapi apa kebijakan dari pemerintah pusat secara tertulis sampai sekarang tidak pernah ada. Ya harusnya kan sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bisa memperoleh izin. Sekarang UPT yang ada di daerah ini juga nggak punya kewenangan untuk memberikan izin kepada tambang rakyat. Konteksnya bagaimana? Konteksnya masih banyak tambang rakyat yang masih beroperasi. Dan juga yang dikatakan Rostopyon adalah law as a tool of social engineering, bahwa hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat diharapkan dapat berperan merubah nilai sosial dalam masyarakat. Kemudian Warren Mensky, nah ini yang menjadi tokoh dalam pluralisme hukum. Segitiga dalam pluralisme hukum ya itu eksis gitu, bagaimana dinamika sosial masyarakat, moral, etika, agama, hukum, negara hukum, dan juga hidup atau sosial, dinamika sosial yang ada di masyarakat. Moral, etik, dan juga agama ini menjadi satu hal yang mempengaruhi bagaimana hukum itu hidup di masyarakat. Kita salah satunya adalah nggak bisa hanya membicarakan hitam di atas putih yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apapun perilaku ataupun kontekstual yang ada di masyarakat nggak bisa kita kesampingkan. Yang terakhir adalah Brian Z. Manaha, The Law of Societal Framework, hukum dan masyarakat merupakan bingkai yang memiliki karakteristik eksistensi sosialnya. Dan yang terakhir, seperti yang pastinya didapatkan oleh kami dari Undip, itu adalah hukum progresif. Biarkan hukum mengalir. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Undang-undang pertambangan, segala peraturan perundang-undangan soal pertambangan rakyat itu adalah untuk manusia, untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya bukan untuk kita, untuk undang-undang. Jadi kita dipaksa-paksa gitu ya. Sekarang ini kan
seolah bukan lagi dipaksa, tapi dibiarkan aja seperti itu. Sehingga dampak lingkungan yang ngerasakan adalah masyarakat yang ada di sekitar tambang. Bagaimana perhatian ataupun bagaimana sikap dari negara dan pemerintah itu sampai sekarang belum dirasakan kepastiannya. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjutkan mungkin dengan diskusi. Saya hanya memberikan pengantar saja ya, Mas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah luar biasa pemaparan yang disampaikan sangat komprehensif. Banyak poin-poin yang kita dapat. Baik, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Untuk pertama mungkin 3 penanya ya Bu ya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bu Derita di apa share apa ini share screen-nya di ini dulu ya mungkin biar kelihatan ininya. Selamat datang Pak Sabdo ya yang telah hadir. Izin ya Mas moderator Mas Juang sama sapa-sapa ini. Siap, Ibu. Kalau di model saya bisa bertanya ya. Nah, saya maaf ya, oke, kok tadi sempat putus sinyal terpental. Jadi saya mohon izin untuk off cam dulu. Ya, terima kasih Bu Bapak cerita atas materi dan juga waktunya pada malam hari ini. Mungkin yang saya tanyakan itu ke depan ya. Jadi itu pertambangan rakyat itu arah perkembangannya dan bagaimana negara itu akan apa membawa pertambangan rakyat, apakah akan dimudahkan ya, kalau cipta kerja itu kan simplifikasi begitu ya, ataukah nanti akan uh, dikembangkan dengan model kerjasama mungkin begitu. Nah, atau bagaimana? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Setiawan. Mohon izin Ibu, apakah langsung tanggapi atau kita tampung dulu? Ini tampung dari yang lain. Mungkin ada yang berbagi cerita. Bagaimana Bu? Mohon izin suaranya tadi Oh ya, agak. ya Mas, mungkin bisa ditampung dulu ya. Oh ya, siap. Ya, Bu. Silakan kepada Ibu, Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, moderator juga sangat ingin bertanya ini. Jangan. Mohon izin ya Bu, Bu Derita dari moderator karena kebetulan juga mahasiswa Bu, jadi sangat menarik tadi yang bagian apa Bu, perusahaan bermitra dengan masyarakat pada realitanya konsep kemitraan antara masyarakat ini dengan korporasi pertambangan ini apakah eh, simbiosis mutualisme atau bagaimana sih Bu model dari kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan ini begitu? Apakah posisinya juga seimbang atau bahkan masyarakat lokal ini yang bahkan menjadi bagian dari pekerja perusahaan? Begitu Ibu. Ya, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab, sudah dua ya. Terima kasih dari Pak Dewan dan juga
Bang Rambu. Yang pertama terkait dengan apa namanya kita ataupun keinginan dari kita. Ya sebenarnya menginginkan pemerintah pusat ataupun daerah ini bisa mengakomodir kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung terutama, di mana penataan pertambangan rakyat ini bisa memperhatikan kearifan lokal yang ada. Bagaimanapun semua masyarakat baik di Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini semuanya masih mengenal maupun meyakini soal tambang rakyat itu, soal bagaimana sejarah pantang larangnya dan juga bagaimana proses-proses kaitannya dengan tambang bisa mendatangkan timah ataupun bisa menghilangkan timah misalnya. Jadi masih ada masyarakat-masyarakat yang masih mempercayai dan juga meyakini. Makanya dalam kearifan lokal konsepnya, ini konsep-konsep kearifan lokal ini masih juga ditandai pada hal-hal yang mistis. Kalau memang Bapak Ibu pernah membaca artikel-artikel terkait dengan tambang rakyat, ini dianggap timah di sini ini berperi. Dianggap timah ini seolah-olah berperi hidup. Kok kenapa ada sampai larangan-larangan ataupun pantangan, misalnya kita nggak boleh nambang, rakyat terutama, itu menambang nggak boleh serakah. Ini ada beberapa lokasi tambang rakyat yang memang nggak bisa menghasilkan tambang, nggak bisa menghasilkan timah, gitu. Karena nggak tahu mungkin masalahnya apa. Tapi di saat orang lain yang menambang di tempat yang sama, ini bisa menghasilkan timah yang banyak. Dan tetap bagaimana timah AMPA ini bisa dikolaborasikan gitu ya saat ini untuk memastikan bahwa wilayah mana yang boleh ditambang dan wilayah mana yang tidak boleh ditambang. Makanya dalam aspek sejarah ada beberapa wilayah di Bangka dan juga di Belitung ini yang harusnya sebelumnya ini ya sudah dilakukan eksplorasi oleh kolonial pada saat itu, tapi pada saat datang kemudian diampak gitu istilahnya, dijadikan pasir biasa. Dan ini kan bisa menjadi satu alternatif penyelesaian bagi tambang rakyat saat ini. Sekarang kan menjadi tarik ulur ataupun menjadi tarik-menarik ketidaksepahaman di wilayah mana ya rakyat ini akan diberikan tempat untuk menambang. Yang pastinya kan penilaian kita harus bisa memastikan wilayah ini kan harusnya memang sudah ada timahnya. Ya timah ini sekali lagi ada di dalam kandungan tanah, dalam perut bumi. Jadi harus digali. Jadi belum tahu apakah ini memang ada kandungannya atau tidak. Nah, kalau kategori rakyat kan tentu saja peralatannya nggak seperti yang dilakukan perusahaan. Terus juga harus diatur bahwa di wilayah-wilayah perairan ini juga tidak diperbolehkan untuk menambang. Nah, di sini konsep ataupun apa yang nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal timah AMPA ini sangat bisa membantu kita untuk mengkategorisasi ataupun bisa membuat mapping, memetakan mana wilayah yang dibolehkan kepada rakyat untuk ditambang, mana wilayah yang tidak boleh ditambang. Seperti itu Pak Setiawan jawaban dari saya. Ya, kita menginginkan pertama pemerintah pusat bisa memperhatikan kearifan lokal, lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas tambang di semua daerah ini bisa diakomodir. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Muhammad Juang Rambe, jadi lupa Mas saya Mas apa tadi Mas? Mohon izin tentang kemitraan pertambangan Oh nih, ya, untuk kemitraan ya. Sebenarnya ini kemitraan ini menjadi muncul sebagai salah satu kreativitas, Mas. Kreativitas dari masyarakat penambang dengan perusahaan. Yang sebenarnya mereka, ya ini masyarakat maksudnya penambang rakyat ya, bukan dalam tanda kutip masyarakat yang memang berbentuk perusahaan.
Ya perusahaan misalnya perusahaan BUMN misalnya bermitra dengan perusahaan yang dalam bentuk Komandeten Finance Cup atau CV. Nah, ini memang dibolehkan, tapi dalam rangka mereka bermitra dengan PT, perusahaan. Nah, kalau dikategorikan dengan pertambangan rakyat, ini mereka menjadi salah satu alternatif gitu mereka sekarang. Karena kreativitas mereka sendiri antara pihak perusahaan yang punya izin usaha pertambangan, IUP yang punya wilayah pertambangan dengan masyarakat yang nambang di situ. Yang sebenarnya jika dikaitkan dengan hasil dari kajian perusahaan, wilayah itu sudah tidak mempunyai kandungan timah lagi. Tapi kalau dari aspek pertambangan rakyat ternyata masih masih ada. Karena kan kalau perusahaan kan nggak mungkin dong satu hari hanya misalnya 20 kilo gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau dalam kategorisasi dalam aspek dari tambang rakyat ini masih bisa beberapa kilo mereka hasilkan. Nah dari situ kemudian bermitranya bagaimana perjanjian dan perusahaan bahwa hasil timahnya harus dijual pada pihak perusahaan. Nah ini yang saya maksud kemitraannya di sini kan akhirnya kan apa sih sebenarnya kaitannya dengan tambang ini kan kaitannya dengan bisnis. Kan sebenarnya kita bisnis kaitannya dengan usaha gitu. Usaha untuk bisa menghasilkan keuntungan. Nah, sebenarnya dengan masyarakat dan perusahaan, bagaimana perusahaan menerima pasti ada keuntungan di situ. Jadi ada aspek keuntungan. Keuntungannya apa ya? Di wilayah yang memang secara kategorisasi perusahaan sudah dianggap tidak menguntungkan, karena kan kalau kategorinya di kelas-kelas perusahaan hasilnya lebih dari itu gitu, ribuan kilo. Sedangkan dalam kategorisasi rakyat bisa dimanfaatkan. Dan ini berkembang. Nah dalam aspek ini pasti kontraktual perjanjian antara pertambangan rakyat dengan perusahaan ini dilakukan dengan win-win lah gitu Mas. Dengan win-win bagaimana yang penting tahu sama tahu aja gitu kan, nggak perlu melalui prosedural tertentu misalnya, nggak ada pendataan tertentu dari perusahaan, yang jelas tahu sama tahu bahwa ini adalah wilayah dari perusahaan yang mana seharusnya masyarakat yang nambang di sana menjual hasil tambangnya, timahnya itu pada perusahaan yang punya wilayah. Itu Mas. Itu kira saya. Siap, terima kasih Bu. Luar biasa pendekatannya tadi. Masih ada satu sisa kuota pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Izin, boleh? Siap, silakan Ibu. Bu Drita, izin ikut belajar ya. Jadi ini menarik sekali ya. Saya penasaran bagaimana berkait dengan tanah ya, lahannya ya. Karena ini kan eh, tambang rakyat begitu ya. Tambang rakyat itu di mana? Nah, yang saya penasaran tuh bagaimana ini yang punya lahan ini siapa begitu? Kemudian perusahaannya gimana gitu? Apakah yang punya lahan juga? Kemudian kalau dia modelnya bermitra seperti itu gitu ya, bagaimana bentuk hubungan hukumnya gitu ya antara perusahaan dengan pemilik lahan gitu ya. Kemudian apakah berkaitan dengan ini eh, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Karena begini ya, kita juga nggak mungkin pemilik lahan itu hanya modelnya menyewakan saja gitu ya. Tapi tentu ada banyak range, ada banyak model-model pembagian gitu. Apakah modelnya sewa per meter atau per hektar begitu, ataukah dia modelnya ini dari sisi ini ya secara ekonomi ya. Tapi secara hubungan hukum dengan lahan gitu bentuknya gimana? Apa nama hubungan hukumnya gitu dengan pemilik lahan itu? Dan kemudian apakah pemerintah daerah, karena kita secara teori kan memang yang punya kita yang milik lahan ini kan nggak punya ini timah yang di bawahnya gitu ya, karena dikuasai oleh negara kan gitu ya.
Nah, dalam konteks ini, apakah pemerintah daerah dan pemerintah pusat aware gitu ya tentang hal ini begitu? Sebegitu misalnya kalau kita lihat dalam praktek, sebegitu bebasnya gitu ya masyarakat yang punya lahan gitu ya melakukan hubungan apa namanya kemitraan begitu ya dengan perusahaan-perusahaan begitu. Ya, mungkin itu saja dulu Bu Derita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlinda. Nah, ini Mbak Erlinda ini sudah pernah lihat langsung, langsung apa namanya fakta di sini gitu ya, terkait dengan tambang rakyat yang kanan kiri sudah pernah dilihat oleh Mbak Erlinda ini. Jadi Mbak Erlinda ini kapan hari ke Bangka Selatan. Jadi di ujung barat Mbak ya, dari Bangka Barat sudah pernah kan, ujung barat Bangka Barat sampai ke Bangka Selatan sudah pernah dilewati. Mm-mm. Itu mana Mbak gitu kan, yang nggak ada tambangnya gitu kan, ada semua, ada semua itu gitu. Jadi udah tahu banget gitu, itu bagaimana sih pemerintah gitu kan, harusnya kan apa ya, kita butuh effort gitu Mbak ya dari pemerintah gitu. Tapi gimana sih effortnya pemerintah ke kita gitu. Ya sementara memang dari dulu bertahun-tahun ya saling diem-dieman Mbak gitu. Yang penting ini kita ambil, kan aktivitasnya gini, kan nggak bisa tuh kita lihat oh ini dilarang gitu kan, apa Pemda nggak berwenang gitu misalnya. Terus juga apa namanya, kalau sudah memang dilarang Pemda nggak berwenang, pastinya kan sudah bakalan berhenti dong gitu. Dan pastinya ada beberapa pihak yang punya peranan. Di sini peranannya bagaimana? Ada masyarakat, ada perusahaan, dan juga pemerintah, gitu kan? Masyarakat sendiri di mana? Masyarakat sendiri adalah untuk dalam aspek ekonomi, gitu. Perusahaan juga yang sebagai penyedia lahan dan juga sebagai apa pembeli, gitu ya, pembeli dari hasil timahnya. Hasil timahnya. Kemudian pemerintah juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap apa dampak gitu ya, dampak dari lingkungan gitu ya. Nah ini tiga pihak ini gitu kan, pastinya nggak bisa saling lepas gitu ya, nggak bisa saling lepas. Nah aktivitas tambang ini kenapa masih ada? Sekarang kalau misalnya hasil timahnya nggak bisa disalurkan kepada pembeli, kan nggak mungkin juga akan ada apa penambang gitu. Nah, kalau misalnya sampai sekarang masih ada yang beroperasi itu istilahnya, itu pasti ada. Nah, sekarang kaitannya dengan status lahan gitu ya. Status lahan. Nah, makanya kalau kita melihat ada aktivitas gitu ya, ada aktivitas tambang, sebenarnya itu harus kita tinjau dulu apakah mereka beraktivitas di wilayah ya, di wilayah usaha pertambangan ataukah di tanah sendiri misalnya gitu. Di tanah sendiri ataukah ya istilahnya tanah negara. Tanah negara ini belum ada apa terikat dengan hak gitu ya. Baik hak milik, hak pakai, hak bangunan seperti itu. Nah, ini kalau jika dia beraktivitas di wilayah usaha pertambangan ya pastinya ini merupakan milik perusahaan. Milik perusahaan dengan status apa? Status izin usaha. Izin usaha pertambangan statusnya. Nah, tentu saja izin usaha pertambangan ini kan berumur dari 20 sampai 30 tahun. Itu. Nah, jika di masa tersebut gitu ya, di masa tersebut sudah habis cadangannya, bahkan sudah misalnya sudah selesai misalnya izinnya kan harus direklamasi gitu Pak. Nah, di saat sebelum 30 tahun gitu sudah habis cadangan timahnya gitu ya. Nah, ternyata sama masyarakat ditambang lagi, gitu. Ditambang lagi ternyata masih ada. Misalnya kalau hanya sekilo, 5 kilo sampai 20 kilo, ini kategori kecil pertambangan rakyat itu kan masih bisa gitu. Masih bisa menguntungkan mereka gitu ya kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di wilayah ini berarti mereka termasuk pada wilayah perusahaan gitu. Yang makanya saya klaim ini dan mereka klaim ini adalah bermitra secara ya akhirnya menjadi kearifan gitu kan, menjadi kearifan dari para pihak. Ya perusahaan saya
saya nilai juga bahwa kearifan ini ya dari pihak perusahaan juga akhirnya. Kenapa? Lah ini wilayah ini sudah habis, wilayah ini harus direklamasi, tapi masih ada masyarakat atau rakyat yang menambang gitu kan. Yang menambang meskipun hasilnya mungkin sehari 10 sampai 20 kilo. Nah, ini mereka mengizinkan di situ. Nah, ini kan menjadi kearifan tersendiri dari perusahaan dan kemudian secara lisan ya udah terjalin itu kemitraan dengan masyarakat. Ya saya bilang ini kemitraan karena apa? Karena dari aspek bisnis sendiri gitu ya. Karena ini pertambangan ini kan juga ada aspek merupakan aspek usaha sebenarnya. Para pihak menambang itu pasti untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini kan menjadi alternatif karena di dalam aktivitas-aktivitas perusahaan segala aktivitas ini di lapangan itu kan dibutuhkan penyelesaian-penyelesaian tertentu gitu kan. Kita pengennya perusahaan ini pengennya mereklamasi sudah stop gitu, sudah nutup wilayah itu. Tapi faktanya masyarakat masih ada yang nambang ya. Dikasih kesempatan aja dulu. Nah, ini yang saya bilang merupakan kontrak ataupun perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Ya sebenarnya dalam beberapa wilayah akhirnya kan untung juga perusahaan. Ya meskipun ada isu-isu miring gitu ya, yang tentunya itu bukan menjadi kapasitas kita untuk ini. Nah, kemudian yang selanjutnya di wilayah yang bukan wilayah perusahaan. Nah, ini yang kita bilang sebagai statusnya adalah status ilegal kalau sudah di sini. Nah, bagaimana negara? Kalau misalnya Mbak Herlina ini negara gimana? Mbak Herlina juga jalan ke sini juga mempertanyakan ini negaranya mana ini gitu kan? Ya itu, akhirnya kan kita pasti tinjau aturan, Mbak gitu. Tinjau di aturan di Undang-Undang 3 2020 itu menjadi tanggung jawab pusat. Ya pusat kan non jauh di sana gitu, Mbak. Non jauh di sana pusatnya itu. Jadi yang terdampak kita gitu. Yang terdampak kita. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya tentunya kalau misalnya kita mau berpikiran out of the box gitu ya, keluar dari kebiasaan, ya harusnya nggak bisa dong kita menganalisis ini dengan menggunakan satu undang-undang pertambangan. Harusnya bisa mencari solusi dari peraturan perundang-undangan yang lain, bahkan dari aspek kearifan lokal. Dari kearifan lokal, ya bagaimana ya kalau misalnya nggak bisa dong pemerintah daerah hanya mengatakan bisa lari dari kenyataan bahwa ini bukan kewenangan saya, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi kita kan menunggu kreativitas dari pemerintah daerah terutama untuk bisa menyelesaikan aktivitas-aktivitas tambang yang ilegal itu, Mbak Elisa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kalau menatap Pak Agung rasanya ada sedikit penasaran. Di miskol tadi saya, Bu. Silakan Pak Agung jika ada yang disampaikan. Mudah-mudahan Bu Derita berkenan. Silakan. Assalamualaikum Banyak waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam. Derita, ini semakin malam khawatir aksennya keliru saya. Derita, nanti keliru derita kan nggak enak saya. Ya udah benar loh itu, Pak. Udah benar. Matur nuwun sudah meluangkan waktu di malam hari libur seperti ini, Bu. Kapan hari kita dengar ada banyak masalah tambang, terutama kearifan lokal, sampai muncul buku fikih pertambangan dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Cuman dari penuturan panjenengan tadi, saya sepertinya melihat ada kesulitan-kesulitan luar biasa rakyat untuk bisa mendapatkan bagian dari pertambangan secara legal. Nah, akhirnya dapatnya sisa-sisa. Saya jadi ingat dulu di sebelah sekolah saya waktu SMA, itu masyarakat di desa, itu import tanah sisa Freeport. Jadi didatangkan pakai kontainer-kontainer gitu.
terus dibersihkan secara tradisional juga dapat emas. Lumayan untuk kemudian menyambung hidup. Tapi persoalannya kan kalau baca buku fikih pertambangan itu yang baru di launching salah satu badan otonom dari satu ormas di Indonesia, sepertinya ada nilai kekhawatiran tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang keselamatan tenaga kerja. Artinya antara manfaat dan kebaikannya, kemaslahatannya, itu kayaknya lebih banyak mudorotnya jika kemudian itu diberikan kepada individu-individu yang oleh undang-undang sendiri diidentifikasi sebagai mereka yang tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan skill, tidak punya sarana dan prasarana yang memadai. Identifikasi di undang-undang tadi kan yang dijelaskan seperti itu. Nah, pengalaman panjenengan selama melakukan penelitian terkait dengan pertambangan rakyat, mungkin ada kesimpulan gitu ke depan, apakah memang dari sudut itu tadi, keselamatan, kesehatan, terus lingkungan, sosial dan sebagainya. Bahkan dulu ada identifikasi didiskusikan bahwa upaya untuk memberikan izin pertambangan kepada seperti ormas agama dan sebagainya itu adalah upaya-upaya untuk memindah konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah pusat atau korporasi, dihadapkan kepada ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, di mana secara sosiologis ada rasa kepatuhan, hormat, takdim kepada para ulama. Jadi kalau di Jawa Timur di sebagian wilayah pertambangan gitu seperti di Madura dan sebagainya, itu yang ketika terjadi konflik masyarakat, itu yang diminta turun tokoh-tokoh agamanya. Sehingga ada kecurigaan bahwa ketika negara memberikan konsensi lahan pertambangan kepada ormas agama dan sebagainya, itu sebetulnya memindahkan konflik dari negara kepada tokoh-tokoh setempat, terutama tokoh-tokoh agama yang punya karisma luar biasa di masyarakat. Nah, dari hasil penelitian panjenengan ini ke depan ini kayaknya bagaimana? Apakah tetap rakyat dalam pengertian tadi di undang-undang yang lemah, yang tidak paham, yang itu dan sebagainya, yang diberikan izin pertambangan rakyat layak untuk secara berwibawa gitu nih sebagai pemilik kedaulatan untuk kemudian diperlakukan oleh undang-undang seperti itu. Itu mungkin Bu Nyai Derita, saya lihat kurikulum vitae-nya alumni Darul Ulum Jombang, jadi kayaknya pantas dipanggil Bu Nyai. Saya akhiri ala Darul Ulum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, mantap lah Mas Agung ini. UTM ya Mas ya? Saya UTM Universitas Trunojoyo Madura. Saya santri 2023 kalau nggak salah saya ke sana waktu pencalonan rektor. Siap. Ya memang lah kita seorganisasi lah Mas kita Mas ya. Saya alumni tetangganya Jombang, Bu. Cuman kalah tua dengan Darul Ulum, jadi harus hormat sama panjenengan. Ya. Kalau di sana pas Banser, saya di sini muslimat aja lah. Sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan Mas Ag, memang dilema Mas. Kalau judulnya orang tua ini dilema gitu kan. Dilemanya ya memang pemerintah agak setengah hati, Mas, negara setengah hati terhadap
pengaturan tambang. Gitu. Ya agak takut-takut juga gitu kan negara ini untuk ngatur gitu. Sebenarnya kalau memang kita secara pengkajian akademik ini bisa kok, bisa aspek kearifan lokal ini menjadi alternatif gitu. Jadi alternatif karena seperti tadi Mas Agung bilang patuh gitu. Ya kalau di sana dibilang ya patuh pada tokoh, patuh pada kiai. Dan di sini nih patuh juga pada tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kearifan-kearifan lokal di Mampa ini. Di mana mereka nggak patuh, orang memang bisa kok, bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan kok itu keberadaan timahnya. Nah, sehingga secara tertulis pemerintah harus lebih serius. Nah, soal pengalihan isu, misalnya tadi, soal pengalihan isu pada ormas, sebenarnya diberikan jatah gitu ya, jatah kepada ormas gitu ya, jatah secara badan hukum ormas ini legal, secara badan hukum mereka kuat gitu ya. Ormas ini sebenarnya bukan soal pengalihan isu atau apa, ini menjadi salah satu penyelesaian juga. Ya kan pasti pemikirannya secara arif bijaksana kita lihat bahwa masyarakat ini patuh tadi gitu. Patuh sudah terpola gitu. Secara kelembagaan mereka terpola, secara struktur kelembagaan informal itu mereka terpola. Gak bakalan macam-macam kan Mas, kita udah tahu sendiri. Itu pasti diem sudah. Nurut gitu kan, apa kata satu tokoh gitu kan. Ada satu tokoh sudah perintahnya itu, iya sudah. Gak bakalan berani. Nah, cuma untuk dalam aspek tambang rakyatnya ini jangan ditinggal gitu kan. Nah, ini kan soal memberikan jatah pada ormas ini kan hal yang berbeda dengan soal masalah tambang rakyat. Jadi masalah tambang rakyat ini tetap harus diselesaikan, tetap harus dikaji gitu. Iya, pada ormas, oke. Ormas ini kan kategorisasinya kan tetap kategorisi dalam izin usaha akhirnya, Mas. Bukan lagi tambang rakyat. Bukan lagi tambang rakyat sebenarnya kategorisasinya. Ya ini kan sudah masuk dalam aspek perusahaan ya kategorinya karena untuk tetap ini berbadan hukum, usahanya adalah usaha tambang. Gitu. Ya kalau misalnya pada PT misalnya kan, ini kan ada wacana itu pada perguruan tinggi misalnya. Setuju atau tidak ya? Saya sebenarnya ya udah buka aja sekalian gitu kan, biar legal. Tapi sekali lagi tadi, kok tambang rakyat jadi nggak dibahas gitu maksud saya. Kok tambang rakyat jadi nggak dibahas? Iya, ini jadi kewenangan pusat kan sekarang gitu. Karena apa? Yang nggak ada yang bilang bahwa kewenangan tambang ini menjadi kewenangan pusat tuh jangan nggak ada yang bilang. Cuma kewenangan dari Pemda, kabupaten dan provinsi, pasal-pasalnya itu udah dihapus gitu Mbak Erlinda. Ini udah nggak ada pengaturan lagi di undang-undang baru ini kaitannya dengan bagaimana kewenangan Pemda itu nggak ada lagi di pasal 7 dan 8. Ya berarti otomatis kan nggak bisa lagi dong kita berbicara soal tambang rakyat di kabupaten dan 2 provinsi. Berarti rakyat harus ke pusat gitu. Yang itu merupakan yang kemudian ditafsirkan bahwa tambang rakyat ini dilarang. Gitu. Ya sebenarnya bukan lagi penyelesaian berarti di Undang-Undang 3 2020 ini soal tambang rakyat. Ya bahkan menjadi kehilangan aturan jadinya, menjadi kekosongan di daerah. Ya sekarang bagaimana sikap pusat? Ya harusnya secepatnya menetapkan wilayah pertambangan rakyat harusnya. Secara fakta mereka ada. Ya kalau misalnya diberikan kesempatan pada ormas, diberikan kesempatan pada perguruan tinggi, ini hal yang berbeda. Tambang rakyatnya dong harus dimanain. Tambang rakyat. Jadi Mas Agung di sini itu tadi yang saya sebutkan di paparan saya itu kan ada satu yang ketinggalan karena itu PPT lama sih sebenarnya. Di tahun-tahun 2 tahunan ini itu sudah ada satu kategorisasi tambang rakyat. Ini Mbak Linda mungkin tahu namanya namanya TI Tungau Mas Agung. TI Tungau itu hanya dengan alat yang sangat kecil yang bisa dilakukan hanya oleh satu orang dan bisa dengan wilayah dengan daerah yang hanya ya 2 meter lah gitu. 2 meter iya. Jadi mereka kan memang tujuannya untuk nyedot timah yang ada di dalam tanah. Jadi hanya pakai pipa yang mungkin berapa senti nih.
Jadi sekitar 5 sentian itu atau kurang dari 5 senti. Itu pipanya panjang, terus di ujung itu ada semacam pisau, mata pisau yang tajam itu untuk ditancapkan ke tanah, dan bersama air yang bisa disedot itu untuk buka aliran tanahnya. Untuk ngambil timah di dalam tanah itu bisa hanya 1 orang, Mas. Ya hasilnya ya pastinya nggak sampai lebih dari 5 kilo. Nah dihitung aja kalau 1 kilonya 150. Seperti itu. Nah ini ya kalau isu-isu soal yang yang sedang viral itu ya 300T itu kan memang butuh butuh kita analisis ulang kan. Bagaimanapun seperti yang saya sampaikan bahwa tambang ini soal perusahaan. Belum lagi ya ini negara memberikan modal pada BUMN yang kerusakan-kerusakan itu kan dihitung menjadi korupsi akhirnya gitu. Ya harusnya yang korupsi kan pejabat negara, kan pejabat BUMN. Apalagi sekarang undang-undang BUMN 2025 itu Mas Agung ya, itu modal perusahaan itu modal negara yang ditempatkan di perusahaan itu adalah modal BUMN, itu kan yang dikelola dengan business judgment rule, dengan ketetapan bisnis, bukan ketetapan pemerintah. Jadi harus bisa dipilah gitu, bisa diidentifikasi antara perusahaan publik dan privat. Jadi katanya Prof. Jeki dalam bukunya Hukum Perusahaan itu kan mengatakan bahwa hukum perusahaan itu kan sebenarnya ada di 2 kaki. Sama dengan kita Mbak Herlinda ya, hukum agraria itu agak ada 2 kaki. Gitu. Jadi sebenarnya hukum yang mengatur hubungan dasarnya adalah perdata, itu sebenarnya pasti ada di 2 kaki, pasti. Agraria ini kan sebenarnya dasar hubungannya adalah perdata. Kemudian negara ikut campur dengan undang-undang agraria, dengan segala peraturan-peraturannya agraria itu, yang negara intinya. Itu kan akhirnya ada 2 kaki. Ya perdata itu adalah hubungan antar orangnya, terus negara yang ikut campur itu menjadi hukum publik. Perusahaan sama, perusahaan ini kan juga sebenarnya dasar hubungannya adalah usaha bisnis, jual beli lah, pinjam meminjam lah gitu Mas ya, sewa menyewa lah gitu ya, dan lain-lain. Nah itu kan dasar hubungannya perdata, kemudian negara ikut campur untuk ngatur soal izin dan pajak karena menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Sama perkawinan, misalnya perkawinan dasar hubungannya perdata, karena negara ikut campur harus pakai akta nikah yang diurus di KUA, itu kan menjadi 2 kakinya jadinya. Negara, dan apakah kalau misalnya kan bisa saja kalau nikah kawin siri ini bisa saja dihukumi dengan korupsi akhirnya. Gimana? Karena apa? Karena nggak izin, nggak teridentifikasi karena dasarnya perkawinan. Karena di perkawinan kan hubungannya pasti juga harta kekayaan itu, ya kan? Berkeluarga, membangun keluarga gitu. Gitu. Sama, hukum perusahaan kan gitu itu. Jadi sekarang kita nih karena kemarin yang menjadi sorotan adalah perusahaan tambang yang menjadi sorotan. Itu kan harusnya mereka harus bisa mengidentifikasi mana yang privat, mana yang publik, yang apalagi secara khusus korupsi lagi. Gitu lah, kalau perusahaan, aktivitas perusahaan ini kan pastinya yang berkaitan dengan publik itu kan aktivitasnya berkaitan dengan pajak ya, dan juga izin. Ya kita lihat aja apakah nggak izin, kalau nggak izin ya pasti korupsi gitu aja. Tapi kalau memang aktivitasnya nggak butuh izin berarti kan nggak korupsi. Sekarang yang dilakukan ini kan karena tambang rakyat. Banyak di sini itu kan karena tambang rakyat yang rusak-rusak itu, karena dihitung-hitung. Itu kan karena tambang rakyat ya, berarti bukan BUMN misalnya itu. Bahkan tadi yang kita sampaikan ya sebenarnya perusahaan dengan rakyat ini sama posisinya. Perusahaan dengan masyarakat sama. Eksistensi perusahaan di masyarakat juga dibutuhkan karena menimbulkan multiplayer gitu ya, multiplayer di dalam masyarakat sekitar, ya membuka lapangan kerja, kemudian menjadi beberapa dapat efek gitu bagi masyarakat setempat, sehingga pendapatan dan juga aktivitas ekonomi berkembang gitu.
Nah, ini semuanya nggak bisa dipisahin antara business judgment rule dengan government judgment rule. Kan government yang mana yang government? Government pasti kaitannya dengan pajak dan juga izin. Kalau aktivitasnya nggak izin berarti bisa dihukumi korupsi. Kalau nggak pajak bisa dihukumi korupsi. Ya diidentifikasi aja apakah memang aktivitas ini yang harusnya izin nggak izin, ya, berarti korupsi. Nah kalau misalnya yang melakukan rakyat bagaimana? Rakyat ini kan yang tanggung jawab kan harus negara malahan. Gitu kan. Kalau perusahaan kan cuma CSR aja. Ini biar enak gitu kan kita ngidentifikasi, nggak semuanya nyalahin rakyat ya. Rakyat ini ada kesempatan ya diambil aja gitu kan. Apalagi apalagi ini Mas Agung terkait timahnya tadi gimana nih Bu gitu kan. Sebenarnya kan ada dua belah pihak ini. Ada penambang yang nyari timah, kemudian timahnya ini nanti dijual kan Mas gitu. Dijual lah berarti ada pihak yang beli. Gitu kan. Loh sekarang kalau misalnya ini kita ya udah suruh berhenti aja, berarti pembelinya ini jangan beli, jangan ada yang beli gitu aja. Pasti berhenti juga kok. Gitu kan. Karena ya tadi bisnis. Ini kita nambang sudah banyak kita dapat timah, mau dijual kemana nggak tahu itu penambang itu. Ya berhenti juga lama-lama. Itu kan soal harga. Oh kalau harganya murah nggak bakalan ada yang nambang nggak juga. Mereka meskipun harga timah lagi turun, itu mereka pasti yang nambang juga kok. Alasannya apa? Ya nggak apa-apa lah meskipun murah kita nggak ada kerjaan lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari aspek untuk pemenuhan kebutuhan pokok, ya kasihan juga gitu kan. Jadi dari aspek itu ya pembelinya nggak usah dibeli aja kalau hasil dari tambang rakyat itu. Berhenti juga lama-lama. Jadi ada dua belah pihak, Mas. Ada beberapa malahan. Jadi dari pemerintahnya jangan diam. Ya pemerintah mungkin bisa ngalihkan pendapatan mereka dari nambang ke mana gitu. Tapi itu berat juga itu bagi pemerintah. Masyarakatnya dan pembelinya jangan sampai ada yang mengumpulkan gitu yang bisa memasok hasil tambang dari masyarakat. Itu mungkin bisa nggak dikondisikan untuk itu. Misalnya sama banser misalnya gitu, banser bisa nggak kondisikan itu. Sudah tokoh-tokoh di masyarakat. Jadi emang dilema gitu lah intinya ya, memang penegakan ya kita mengharapkan kehadiran negara di dalam tambang rakyat ini benar-benar serius. Jangan cuma mengambil kewenangannya, dianggap daerah nggak punya kewenangan, akhirnya tambang rakyat ini berhenti, nggak segitunya juga. Buktinya aktivitas ini masih ada, karena bisnis itu kan gitu. Ya kan? Bisnis kan, ya sekarang dengan penghasilan berapa, dengan apa namanya pemasukan berapa, itu kan apakah memang dibutuhkan pajak dan lain-lain. Ya, saya kira seperti itu ya Mas Agung ya, diskusi. Semoga nanti bisa ke Bangka dengan Mbak Herlinda nanti ikut-ikutan sama Mbak Herlinda ke sini. Amin, amin. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, kita nanti pengajian juga di sini. Oke. Ya, Ya, teman. makasih Bu Derita. Mas Juang mungkin sudah ini ya, karena udah lewat waktu. Ya, Siap. monggo. Tapi dikit lagi ini, aduh mengkhawatirkan sebenarnya ya Bu Derita ya. Saya beberapa kali, saya memang nggak tiap tahun, tapi berkala gitu ya. Ke Bangka begitu mau landing, sebelumnya masih di atas udah, wow makin banyak tuh bolong-bolongnya, ya Allah Jadi gitu. bom ya. Luar biasa. Pohon-pohon makin berkurang. Nah, terus kemudian sudah mulai dirasakan ya masyarakat langsung, terutama masalah kesehatan ya, Bu Derita. Itu banyak anak-anak pondok terutama yang orang tuanya itu mengeluh giginya pada rusak gitu. Karena mungkin kualitas air ya, Bu Derita ya, minumnya mungkin air yang tidak tersaring, banyak timahnya begitu mungkin ya, tercemar gitu. Berarti orang Ya, ini tuh kuat dong ya, makanya timah. Siap, Ibu. iya, iya itu ya dari saya Bu Derita mungkin ya monggo Mas Juang mungkin kita waktu yang sudah luar biasa ini sebenarnya Ya, masih banyak yang bisa kita bahas ya Mas Juang ya. Maksudnya yang lain juga saya yakin di sini ada banyak pendapat-pendapatnya juga komentarnya juga terkait hal ini.
Ya, terima kasih Bu, luar biasa memang tak terasa memang waktu yang harus memisahkan. Terima kasih Bu Derita telah bersedia berbagi dengan kita. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun, bunga mawar, bunga selasih, warnanya indah, tiada tara. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga diskusi ini membawa berkah. Saya kembalikan kepada Ibu Herlinda. Cakep. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Derita, eh, Pak Iya. Bambang, matur suwun. Masya Allah, ini Pak Bambang ini juga berpengalaman ya. Ini mungkin Pak Bambang boleh sedikit menyampaikan sesuatu sebelum Udah cukup, ditutup. Bu. Oh, Ngasih, Bu. iya. Terima kasih. Baik, Sudah. Terima luar Ya. kasih biasa. Pak Bambang. Iya, iya. Ya, matur nuwun Bu Derita. Ilmu yang bermanfaat ini. Amin, matur. Iya. Ya, Bapak Ibu semuanya, Pak Setiawan juga terutama Ketua Kompartemen Hukum Agraria, terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya ini adalah sarana kita untuk satu tadi disebut silaturahmi, yang kedua kita berbagi dan apa ya menjaga kewarasan begitu ya. Meskipun kita belum bisa melakukan apa-apa ya, tapi paling tidak inilah yang bisa kita lakukan begitu ya, sehingga kita tetap terjaga gitu ya, tidak hanyut gitu ya. Nah, demikian, insya Allah kita ketemu lagi nanti di diskusi berikutnya. Saya harap Bu Derita juga join ya, tetap ya, Ya, kita dengan siap, tema-tema yang Bang. lain gitu, terkait sumber daya alam ya, terkait apa hak atas tanah juga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya semuanya, Mbak Linda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Terima Bu kasih, Ida. matur Terima kasih, nuwun. Mas Ya. Sami-sami. Iya. Assalamualaikum Pamit ya. semuanya. Ya, mohon Mohon izin. Mohon izin. izin. Ye. Makasih semua. Iya.